Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya. Sekarang sedang viral fenomena ngemis online di TikTok dengan cara menyiksa diri agar ada yang kasihan dan memberinya hadiah uang lewat gift TikTok. Bahkan ada seorang anak yang menyuruh orang tuanya untuk berendam dan mengguyurkan air ke tubuhnya sampai kedinginan. Jika ada yang memberi hadiah, dia akan mengguyurkan air ke tubuhnya. Di saat ada pengusaha yang melihat live itu dan merasa kasihan, akhirnya pengusaha itu menyuruhnya berhenti menyiksa orang tuanya dan berjanji akan memberikan pekerjaan, namun malah ditolak dan nego minta uang 200 juta. Selain berendam, ada juga yang mandi lumpur demi mendapatkan gift TikTok yang nantinya bisa ditukar dengan uang. Karena live ini jadi banyak juga yang ikut-ikutan. Bagaimana, Buya, pendapat Buya, dan mohon nasihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang harus di balik pertanyaan itu, ada beberapa hal. Yang pertama ada mental. Mental pengemis. Jangan Anda punya mental pengemis. Akan tapi jadilah mental orang yang bisa memberi. Kalau mental pengemis itu jadi ustadz pun ngemis dia. Gayanya itu macam-macam. Mental pengemis. Dan Nabi tidak senang. Dan mengemis itu meminta, bukan mengemis. Meminta itu yang halal adalah bagi orang yang punya hajat. Yang cukup minta adalah haram. Dan hajat secukupnya. Tapi kalau mengemis jadikan bahan pekerjaan, misalnya masuk wilayah nggak dibenarkan dong. Kalau sudah cukup selesai. Saya punya hajat, saya minta secukupnya. Selebihnya nggak boleh dong minta, haram. Nanti kalau di hari kiamat dibangkitkan ketahuan mukanya itu nggak ada dagingnya, ketahuan dia pengemis. Artinya itu sebuah dosa. Biarpun dia meminta. Meminta itu macam-macam cara meminta mengemis ada. Merampok lebih serem lagi. Kalau merampok ada kekuatan. Ada lagi yang serem lagi, makanya harus dibahas. Pakai makom keustatan. Wah ini kacau, ngemis kayak ustad. Haji, berkah. Wah ini ustad pengemis halus ini. Keliling bawa makom nama Nabi Muhammad kemana. Ustadz tadi baru ini, Masya Allah, mobil habis bensin. Minta pengemis halus. Kelas ustadz. Makanya harus dipangkas betul gaya-gaya pengemis itu. Kemana-mana minta. Hobi. Kalau kepada orang tuh tidak pernah berpikir bagaimana memberi. Tapi pikir bagaimana saya ngambil duit dari dia. Mental. Makanya di saat jadi orang biasa ngemis, jadi ustadz juga ngemis. Akhirnya jadi pejabat pun juga korupsi. Bisa akhirnya macam-macam minta. Bukan bagiannya. Na'udzubillah. Mental. Maka jadilah Anda punya mental yang hebat. Mental memberi. Mentalnya Uwais Al-Qarani. Biarpun fakir dia berusaha untuk memberi. Kisah Uwais Al-Qarani, lihat. Dia nggak punya apa-apa. Makannya hanya nunggu ada uang orang-orang kaya buang rotinya. Setelah sampai di tempat sampah, roti dibagi 3. 1, 2, 3. Ada anjing. Hei anjing, kau ke sana. Bagianmu, ini bagianku. Dirapikan roti. Roti yang paling bagus, sedang, paling jelek. Yang paling jelek dikasihkan anjing sana. Yang sedang buat dia. Yang paling bagus menurut dia diberikan fakir miskin dan mengatakan, ya Allah, ini yang aku bisa, ya Allah. Aku ingin bantu lebih dari ini tapi aku tidak mampu. Dia fakir masih pengen bantu. Lah ini orang kerjaannya minta-minta. Maka jangan racuni pengemis dengan seperti itu. Ajari, edukasi dia. Cuman kadang kita beberapa kali pengalaman beberapa orang itu mau dibesarkan dia, dibantu nggak mau dia, lebih seneng ngemis. Bukankah pernah satu orang ibu yang kita bawa ke sini dimuliakan di rumah, ada kan waktu itu? Ibu dimandikan sama anak-anak, diinikan, dikasih makan dan semuanya. Jangan sampai di pinggir lampu merah dan semuanya. Lari, balik lagi, di sana lagi. Allah. Padahal dimakan setiap kali dikasih makan, semua dimuliakan. Mental. Makanya saya sampaikan, Anda jangan punya mental itu. Dan itu berkembang mental itu. Semakin haus dia. Ini mental yang harus dipangkas itu. Akhirnya sampai mengemis dengan cara nyeksa dirinya sendiri. Anak-anakku. Yang saat ini minta-minta di pinggir dengan cara, mohon maaf. Sampai menjadikan badannya berbahaya dengan apa, mohon maaf. Cat ya, apa? Apakah itu tidak berbahaya buat kulitnya dan sebagainya. Yang mendengar suara ini, ayo kerja yang baik, normal. Insya Allah rezekimu panjang. Rezekimu banyak. Baik. Nah, kemudian di bab lain lagi adalah ini masalah jiwa. Tapi ingat, kalau Anda ada orang meminta-minta, Anda jangan suudon juga. Ini harus kita pangkas juga. Kadang kita gampang suudon. Ini jangan-jangan grup pengemis. Anda tidak usah ngomong begitu deh. Ini pengemis apa namanya? Pengemis buatan.
Padahal dia keluar dari mobil kan, gara-gara ada informasi begitu. Jangan, tidak boleh juga kita menduga orang. Biasanya orang pelit begitu. Saya ada orang mengemis, pasti orang kaya ini. Pelit ya, Anda pelit. Saya paham itu. Kalau Anda memang tidak pelit, Anda akan berkata begini. Kalau dia pengemis beneran, saya akan kasih. Tapi kok kayaknya ada tanda-tanda. Wah, ini kayaknya grup pengemis buatan ini. Oke. Boleh Anda menduga begitu, tapi Anda tidak boleh pelit. Siapkan duit. Kalau seandainya dia pengemis beneran, Anda kasih berapa? Saya kasih 10.000. Keluarkan 10.000, taruh. Nanti cari orang fakir sesungguhnya. Gitu loh ya. Jangan beralasan terus. Wah, ini kayaknya ini pelit, orang pelit mau menghindar daripada memberi. Makanya saya pangkas juga itu, orang pelit nggak boleh ada di sini. Yang satu pengemis nggak boleh jadi pengemis, tatonya yang satunya malah pelit-pelit. Lalu kapan bisa nolong nanti? Baik. Kemudian kadang nyiksa orang tua. Biarpun dia kehujanan hujan duit ribuan dolar, dia akan sengsara. Orang tuanya diseksa seperti yang disebutkan tadi. Orang tuamu hendaknya kau muliakan, bukan untuk cari duit. Kadang jiwa pengemis itu kan begitu. Anaknya kecil dijemur, dicubit, nangis biar dikasih duit sama orang kan. Sama kebalik-balikannya itu. Mungkin itu orang tua dulu pernah nyubit anaknya, sekarang sama anaknya disiksa, dibalas. Hati-hati. Ya dulu pernah nyubit anaknya, cubit biarnya nangis baru kasih duit sama orang. Ini jiwa pengemis buruk gitu. Sama orang tuanya yang sudah tua diseksa sama naudzubillah, tidak akan berkah hidupnya. Lihat aja nggak akan berkah, sengsara. Dia pun akan perlakuan serupa oleh anaknya nanti, diseksa lebih serem lagi. Al-birru salaf. Kalau kita bekti, Allah akan kirim anak yang berbakti. Hati-hati. Hei hamba Allah, ingat ini. Jangan lakukan hal-hal semacam itu. Yang mendengar suara ini anak-anakku yang biasa main di TikTok ya. Tapi kalau dolim jangan, nak, jangan. Jadilah orang hebat. TikTokmu menghasilkan uang, tapi dengan ide-ide cemerlangmu, membangun jiwa, membangun akhlak, mengedukasi umat, itu baru benar. Itu baru hebat. Itu baru hebat. Bukan merusak. Ada TikTok merusak dengan akhlak, guyonan, ya ecek-ecek. Yang naudzubillah, enggak. Orang hebat tuh dengan idenya. Jadi Anda lakukan biar niat ibadah juga. TikTokku harus menjadi TikTok yang bermanfaat untuk umat. Membangun, menyatukan umat, ini dan sebagainya. Semua ada hitungannya ya. Sekelumit atau terlintas kecil untuk merusak orang, ada hitungannya di hadapan Allah. Fitnah dan seterusnya. Bisa, baik. Ini adalah yang perlu kita hadirkan di balik pertanyaan tersebut. Kemudian setelah itu ya, semuanya koreksi diri. Jangan-jangan kita termasuk pengemisnya tadi, atau orang pelitnya tadi, atau orang durhaka sama orang tua, atau zalim kepada anak, atau zalim pada dirinya sendiri. Coba perhatikan seperti itu. Jadi jelas mengemis adalah bukan hal yang terpuji. Meminta untuk kebutuhan adalah sah, tapi kalau sudah menjadi satu pekerjaan jadi tidak baik. Bahkan ingat, cita-citalah Anda untuk bisa memberi. Jangan berpikir Anda untuk mengambil. Pastikan itu yang akan menjadikan Anda kaya. Anda kaya karena Anda punya semangat untuk memberi. Lihat, sebelum kaya pun Anda kaya. Sebab orang kaya adalah yang tidak merasa butuh lagi, tapi orang akan menjadi fakir kalau terus, biarpun sudah punya kekayaan, terus merasa tidak puas. Orang kaya yang puas dengan apa yang Allah berikan. Orang kaya adalah yang merasa puas dengan apa yang Allah berikan, insyaAllah. Semoga Allah menjadikan kita orang kaya hati, kaya lahir dan kaya batin. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.